rekamannya ya soalnya. Nah ini sudah rekor. Oh ya sudah bisa ya, ini sudah merekod ya. Bisa nggak Bu itu Bu? Oh iya. Bisa. Ya, sudah. Ya, baik kita mulai ya. Karena waktunya sudah molor ini, mohon maaf saya masih belum selesai ada acara tadi. Saya pikir jam 10 sudah selesai, ternyata molor. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya banggakan ya. Alhamdulillah ini kita sudah memasuki acara puncak pada perkuliahan kita ya, terkait TUEP yang terakhir yaitu TUEP 4 dan finalisasi proposal skripsi ya. Sebelum TUEP 4 ini kita mulai agar diberikan kelancaran dan kemudahan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik Bapak Ibu, di sesi yang keempat ini nanti agenda kita yang pertama nanti saya akan memberikan beberapa contoh dulu terkait skripsi atau full skripsi ya, ini yang sudah saya bimbing selama ini. Ada beberapa mahasiswa yang sudah saya bimbing selama ini, walaupun memang di universitas saya tidak apa-apa nggih, hanya untuk sebagai gambaran saja. Nanti yang kita ambil adalah bab 1, 2, 3-nya sebagai proposal begitu nggih. Kemudian nanti sesuai dengan jenis penelitian Bapak Ibu, karena kemarin setelah saya mengkoreksi tugas ketiga, itu banyak Bapak Ibu yang masih bunga rampai istilahnya ya. Bunga rampai itu ada yang judulnya PTK tapi hipotesisnya hipotesisnya eksperimen, metode penelitiannya juga masih eksperimen, jadi belum menciri sebagai PTK. Ada yang analisis tapi metode penelitiannya masih bukan kualitatif tapi kuantitatif, jadi masih banyak yang belum sesuai, belum konsisten gitu ya. Nah itu terlihat sekali Bapak Ibu masih belum begitu paham mungkin ya terkait dengan metodologi dan lain sebagainya, ataupun masih belum jelas terkait konsistensi antara judul, latar belakang, bab 2, dan juga jenis penelitian. Ya, suara saya bisa terdengar ya Bapak Ibu, kok ini di tempat saya nge-lag ya? Terdengar Bu. Oh, terdengar ya, baik, karena ini kamera saya webcamnya tidak bergerak begitu. Ya, baik. Ini saya coba mati. Nah, sudah. Baik, kemudian nanti agenda berikutnya adalah siapa yang mau presentasi terkait proposalnya ya yang sudah direvisi. Nanti boleh kita sampai habiskan waktu kita begitu ya. Sampai nanti waktu habis karena ini web terakhir. Nanti monggo yang mau presentasi dipersilahkan. Mohon Bapak Ibu ini ya tetap on cam begitu nggih. Windows sebentar saya buka dulu. Nah, karena Bapak Ibu kemarin itu beberapa banyak yang PTK gitu ya dan banyak yang pengaruh gitu ya. Nah, ini saya berikan dulu contoh proposal yang PTK terlebih dahulu. Sudah muncul belum ya share screen-nya Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah ada. Sudah ya. Ya. Baik. Jadi salah satu contoh judul PTK itu kemarin masih ada yang misalkan seperti ini, pengaruh metode PBL untuk meningkatkan. Nah, itu ada dua Bapak Ibu. Pengaruh itu kan eksperimen, sementara
Kalau meningkatkan itu PTK. Maka yang benar kata pengaruhnya itu dihilangkan. Jadi langsung saja penerapan metode PBL untuk meningkatkan apa gitu. Atau kalau yang contoh yang di sini adalah contohnya judulnya ini upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui pendekatan realistik matematis pada siswa kelas 4 SD Negeri Batu Retno Bantul. Nah, ini judul yang sudah paling efektif gitu ya. Ini oke, atau bisa juga dibalik penerapan pendekatan realistik mathematics education untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD Negeri Batu Retno Bantul. Seperti itu juga boleh. Kemudian karena ini skripsi ya, kita lanjutkan saja. Sebentar ya. Oh, di mana? Oh ya, oke. Kemudian ini langsung saja pada bab 1 ya, abstrak tidak ya. Oke, nanti ada halaman daftar isi, oke. Daftar isi nanti diinikan sampai bab 3. Nah, perhatikan di sini kajian pustakanya atau kajian teorinya itu diambil sesuai judul saja. Karena tadi di sini judulnya adalah ada 3 variabel ya, ada 2 sebetulnya. 2. Yang pertama adalah PMRI atau pendekatan realistic mathematics education. Yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis. Jadi cukup itu saja. Tetapi karena yang diambil matematika di sini, maka di kajian teorinya itu ada pembelajaran. Nah, di sini di bab 2-nya itu hanya 3. Kemampuan berpikir kritis, pembelajaran matematika di sekolah dasar, yang ketiga pendekatan realistik matematis. Nah, itu saja cukup. Kemudian untuk bab 1-nya begitu ya. Bab 1-nya ini langsung pada pembelajaran matematika saja. Jadi tidak perlu terlalu luas membahas pendidikan di Indonesia. Apalagi penelitiannya hanya di kelas, satu kelas pula, satu sekolah pula, bukan di seluruh Indonesia. Jadi cukup langsung sebagai latar belakang itu pembelajaran matematika di sekolah dasar saja. Kemudian kemampuan berpikir kritis itu apa? Pentingnya begitu ya. Atau di tujuan pembelajaran matematika itu salah satunya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian berdasarkan dari hasil survei PISA seperti ini, rendah gitu ya. Nah, ini kondisi di lapangan. Nah, jangan lupa juga ada observasinya, observasi di SD itu. Nah, ini ada kegiatan observasi di SD. Jadi di latar belakang itu harus bunyi permasalahan di sekolah dasarnya seperti apa, gitu ya. Kemudian baru diberikan salah satu solusi yang diduga dapat meningkatkan adalah ini. Kenapa? Nah, ditambahkan kelebihan dari solusi kita. Nah, kemudian dari itu ada paragraf penutupnya, sehingga perlu ini peneliti tertarik mengangkat judul apa gitu ya. Kemudian untuk rumusan permasalahannya ini sebetulnya ini sama ya, bagaimana pendekatan realistik matematis dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, bagaimana peningkatannya, seperti apa. Tujuannya juga 2. Nah, kemudian di latar belakangnya itu tadi sesuaikan dengan judul. Jadi jangan mengambil misalkan media flashcard. Nah, nanti media pembelajaran dibahas, flashcard dibahas, keunggulan media dibahas, kelemahan media dibahas, tidak perlu. Hanya satu saja poin cukup media flashcard. Nanti di situ boleh pengertian media, boleh pengertian flashcard,
pengertian media flashcard, keunggulan media flashcard seperti apa, kelebihannya seperti apa, kelemahannya seperti apa, cara membuatnya seperti apa, lalu disimpulkan. Nah, di dalam satu kajian teori ini terdapat definisi konseptual dan definisi operasional. Apa itu definisi konseptual? Kemarin saya sudah bilang, definisi konseptual itu adalah definisi yang disusun oleh para ahli. Jadi di sini kumpulan ahli-ahli, baik dari apa namanya buku, jurnal internasional. Nah, minimal 5 tapi dalam buku yang berbeda ya. Jangan kok 5 pendapat itu satu buku lah, nanti daftar pustakanya ya cuma 1. Nah, ini kan banyak begitu. Indikatornya apa? Kemampuan berpikir kritis. Nah, ini adalah definisi konseptual. Kemudian di akhir itu ada yang namanya definisi operasional. Definisi operasional apa? Definisi operasional itu letaknya di akhir. Definisi menurut peneliti atau menurut Bapak Ibu. Nah, ini kesimpulan definisi operasionalnya boleh comot dari ahli A, ahli B, ahli C, ahli D, diramu jadi 1 boleh. Atau dari salah satu ahli saja. Misalkan untuk kemampuan pemecahan masalah kita mengambil punyanya Polya, ya boleh salah satu saja. Atau comot dari si A, si B, si C, si D boleh juga. Gitu. Nah, itu terserah peneliti mau mengambil yang mana gitu. Tapi ada dasarnya. Jangan sampai kok yang di sini ini tidak ada kajian teorinya. Nah, itu yang salah. Itu nggih, Bapak Ibu masih mendengarkan saya ya? Bapak Ibu? Ya, Suara Bu. saya bisa dengar nggih? Masih ya? Oke. Terdengar, Bu. Oke, jadi itu ya. Setiap di kajian teori itu ada definisi operasionalnya. Nah, ini langsung kemampuan berpikir kritis pada penelitian ini mencakup 1, 2, 3, 4. Interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Nah, ini tabelnya sudah ada di sini. Oh, interpretasi itu ketika apa, analisis ketika apa, evaluasi ketika apa, inferensi ketika apa. Definisi operasional ini nyambung nanti di instrumen penelitian. Kita lihat ya instrumen penelitian. Jadi membuat proposal itu tidak hanya copy paste dari mana-mana, tetapi saya bisa melihat kekonsistenan dari Bapak Ibu bahwa oh dari apa namanya dari bab 1 sampai bab 3 itu nyambung. Nah, kita lihat di instrumen penelitian. Nah, ini ya, instrumen penelitian kemampuan berpikir kritis ini. Nah, ini ada gitu ya. Jadi ada ini. Nah, ini tadi siklus 1 dan siklus 2 ada begitu ya. Kemudian nanti kita cek ke apa namanya? Ke instrumen penelitiannya. Kita cek ya. Ke instrumen penelitiannya di lampiran. Nah, ini mana ya di lampiran ini sudah kita cek ke lampiran. Harusnya penilaiannya memuat 3 itu. Kalau tidak memuat 3 itu, ya maka nanti tidak bisa ini. Tidak konsisten berarti. Nah, ini ada modulnya ya. Jadi sudah ada modul ajarnya yang terkait PMRI tadi itu. Nah, paling tidak ada itunya. Nah, ini tes siklus 1. Tes siklus 1 ya. Nah, ini lampirannya. Tes siklus 1 dan kuncinya begitu ya. Nah, kita lihat rubriknya. Nah, ini tadi. Ini indikatornya tadi itu ya. Indikatornya tadi sesuai dengan bab 2. Tadi ada interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Jadi satu kesatuan rubrik ini ada dasarnya yaitu di bab 2 tadi. Indikatornya interpretasi, analisis, evaluasi. Semuanya ada di misalkan di setiap nomor itu ada. Nah, ini konsisten tadi di bab 2. Jadi
tidak asal bab 2-nya seperti ini, bab 3-nya beda lagi, instrumen penelitiannya beda lagi. Nah, itu sudah ketahuan kalau itu copy paste dari mana-mana, terus dirangkum jadi satu. Kadang-kadang contoh yang di internet itu pun juga tidak konsisten. Jadi kalau asal copy paste Bapak Ibu nanti terlihat itu. Nah, kita lanjutkan ya di bab 2. Di bab 2 itu kita tadi sampai pada kemampuan berpikir kritisnya ya. Nah, sekarang ini pembelajaran matematika, ini ada elemennya, ada CP-nya gitu ya. CP-nya, definisi operasionalnya ada, definisi konseptualnya sudah ada ya, definisi operasionalnya ini, kesimpulan dari peneliti itu masing-masing ada. Kemudian pendekatan realistik matematis cukup satu ini saja, tapi nanti pengertiannya ya di sini, kelebihannya di sini, langkah-langkahnya di sini, keunggulannya di sini, kelebihannya di sini. Nah, kemudian ini adalah contoh dari definisi operasionalnya. Jadi setiap ini ada berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan. Pokoknya kalau sudah mengatakan dapat disimpulkan itu pasti definisi operasional. Dan itu letaknya di akhir sendiri. Kenapa letaknya di akhir sendiri? Supaya pembaca bisa melihat. Oh, kesimpulannya di sini. Jadi jangan sampai setelah definisi operasional itu ada lagi kelebihan RME, kelemahan RME. Nah, itu tidak. Sulit nanti pembaca membaca definisi operasional kesimpulan kita. Ini pun juga yang diambil misalkan RME yang diambil itu ada langkah-langkah pendekatan berbasis RME yang diambil itu ada menghadirkan masalah kontekstual, menjelaskan masalah yang telah diberikan, menyelesaikan masalah, membandingkan dan mendiskusikan jawaban akhir, dan terakhir menyimpulkan. Ini harus ada di mana? Di kerangka pikir. Nah, ini. Di kerangka pikirnya nampak kalau PTK itu ada kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhir. Nah, ini tadi kondisi awal di SD-nya seperti apa, solusinya ini langkah-langkahnya sesuai dengan definisi operasional kesimpulan tadi. Memahami masalah kontekstual, menjelaskan masalah kontekstual sampai pada menyimpulkan tadi ya. Kemudian kondisi akhirnya kemampuan berpikir kritisnya meningkat. Nah, indikatornya juga masuk di sini, diulang lagi. Interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi. Kemudian ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan ini tinggal tujuan pembelajaran, tujuan penelitiannya nanti dia sudah diubah dalam bentuk pernyataan. Ini gampang hipotesis. Kemudian bab 3-nya ini karena classroom action research ya, maka harus ada modelnya bagannya. Tempat penelitian, waktu penelitiannya kapan, sebaiknya dibuat bulan saja, tidak usah bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, tidak usah nama-nama bulan, karena nanti kalau meleset awalannya tidak masalah, jadi tidak perlu diberi keterangan bulan sebetulnya. Kemudian subjek, lalu langkah-langkah. Langkah-langkah pun siklus 1 dan siklus 2 itu harusnya dibedakan, karena tentu materi di siklus 1 dan siklus 2 kan beda. Begitu. Nah, ini diberikan keterangan, pada siklus 2 itu terkait piktogram dan diagram batang. Gitu. Pada siklus 1 beda lagi ya. Tadi teknik pengumpulannya ada teknik tes dan teknik observasi dokumentasi. Lalu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya ini ada observasi, ada kisi-kisinya ya, ini kisi-kisinya. Kemudian tesnya juga ada kisi-kisi tes berpikir kritisnya, ini sudah sangat lengkap begitu ya. Ini siklus 2-nya juga ada, karena PTK kan minimal 2 siklus ya. Jadi yang dibuat ini saya silahkan join sambil. Nah ini ya. Kemudian kriterianya ini 70% secara keseluruhan siswa ini baik gitu ya, ada kategori baik atau tinggi. Ini tekniknya ada begitu, udah
langsung nanti lanjut bab 4 dan bab 5-nya tidak ya. Langsung kita ambil bagian daftar pustaka, daftar pustakanya. Jadi bab 4 dan bab 5 tidak perlu langsung di daftar pustaka. Nah, ini daftar pustakanya harus 10 tahun terakhir ya. Terus nanti untuk ininya, lampirannya cukup ya itu tadi, observasinya ini instrumen validasi tidak perlu ya. Ini, modul ajar. Modul ajarnya yang mencerminkan tadi, kalau dia itu PMRI, maka di kegiatan pembelajarannya harus ada sintak PMRI-nya. Nah, ini tahap 1. Tadi tujuannya ini ya memahami masalah kontekstual. Ini kan tadi bagian dari langkah PMRI. Jadi tidak asal modul ajar yang digunakan itu harus mencerminkan solusi kita. Misalkan solusinya pakai media flashcard ya, nanti di bagian media itu harus berbunyi menggunakan media flashcard, lalu linknya mana gitu. Nah, harusnya ada. Nah, ini ya. Ini sampai pada tadi untuk tahap PMRI-nya itu sampai dengan menyimpulkan. Gitu. Oke. Ini ya. Ini kemudian tadi tesnya sudah ada. Ini ada LKPD-nya. Kalau Bapak Ibu sanggup untuk membuat bahan perangkat pembelajaran lengkap monggo. Tapi kalau tidak ya sudah. Modul ajar dan tesnya saja. Tapi kalau tesnya harusnya lengkap ya beserta dengan kisi-kisi, jawaban dan juga rubrik penilaian. Nah, ini kebetulan karena yang dinilai adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, ini ada 4 indikatornya. Nah, maka ini nanti per nomor ada. Dan ini modul ajar yang siklus 2 sama tes siklus 2. Nanti boleh dijadikan satu modul ajar semua, tes siklus 1 lalu tes siklus 2 itu boleh. Nah, itu untuk contoh yang bagian PTK. Untuk contoh yang bagian PTK, ada yang ditanyakan dulu atau tidak? Saya stop sharing dulu ya. Silahkan yang skripsinya PTK mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum Bu Trisna, izin bertanya. Oke, silahkan Bu Dia. Kan di contoh proposal itu kan lengkap ya, ada abstrak, di contoh skripsi kan itu kan ada abstrak, ada itu. Kalau kita buat itu sebelum bab 1 sampai bab 5 itu daftar isi sama apa aja ya Bu? Tadi kalau abstrak kan tidak ya, abstrak dan halaman pengesahan itu tidak. Jadi langsung cover, nanti tulisannya proposal, kemudian nanti kata pengantar boleh. Kata pengantar, lalu daftar isi. Daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 langsung bab 3. Terus tadi untuk lalu sebentar belum selesai. Kemudian daftar referensi itu apa ya? Referensi itu apa ya? Daftar pustaka. Daftar pustaka, daftar pustaka. Lalu lampirannya itu ada modul ajar siklus 1. Modul ajar 1. Siklus 1, modul ajar siklus 2, kemudian tes siklus 1 dan tes siklus 2. Sudah. Berarti untuk lampirannya itu ada observasi, modul ajarnya berarti 2 ya Bu ya? Untuk siklus 1 dan 2. Betul, karena PTK itu minimal 2 siklus. Iya. Terus ada LKPD, LKPD-nya itu lengkap dengan
lengkap dengan kunci jawaban, dikasih kisi-kisi dan rubrik tesnya. penilaian. Bukan LKPD tapi tes. Oh, Tes tesnya. siklus 1. Tergantung tes. Ibu variabelnya apa, yang mau ditingkatkan apa. Kalau misalkan yang mau ditingkatkan motivasi belajar, berarti ya nanti cukup angket, tidak perlu tes. Oh, gitu. Tidak perlu tes. Oh. Ya, jadi yang tergantung yang mau ditingkatkan apa. Kalau memang menggunakan angket, misalkan keaktifan, oh berarti observasi kan ya dan wawancara. Nah itu ya cukup itu saja, lembar observasi dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara. Gitu. Oh, gitu. Ya kalau misalkan yang mau ditingkatkan minat belajar pakai angket, berarti nanti instrumennya cukup angket minat belajar. Minat belajar. Oh, baik. Okay. Oke, sebelumnya tak tanya sekarang nggih, Bu. Iku kan tadi kemarin dapat contoh itu ada sebelum bab 1 sampai bab 3 itu ada ringkasan proposal. Berarti kalau ini nggak usah ya, Bu? Oh, tidak. Nggak usah. Berarti langsung cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 nyampe bab 3 dan lampiran ya, Bu? Iya, betul. Terima kasih ya, Bu. Nggih, sama-sama. Nggih. Selain Budiah, mungkin yang PTK siapa lagi? Ada yang masih kebingungan? Saya, Bu. Saya siapa ini? Ima. Bu Ima, nggih, silakan Bu Ima. Dan judul proposal saya itu penggunaan PBL terhadap berpikir kritis siswa. Jadi itu termasuk PTK kan, Bu? Iya. Tapi saya kan pakai post-test dan pre-test gitu, Bu. Iya, nah itu yang saya bilang kemarin. Ada kata-kata meningkatkan tidak, Bu, di judul itu? Ada. Ada ya. Nah, kalau penggunaan ada kata-kata metode PBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, Bu. Nah, itu maunya apa? Maunya mau eksperimen atau mau PTK? Sebab di tempat Bu Ima itu, ini yang saya bilang tadi, bunga rampai. Kalau memang penggunaan model apa tadi? PBL ya? Ya. Untuk kalau terhadap itu biasanya eksperimen atau kuantitatif. Ya. Tapi kalau PTK itu ada kata-katanya penerapan atau penggunaan model PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Tapi kalau judulnya mau kuantitatif, berarti nanti pengaruh model PBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Nah itu benar, nanti ada kata-kata pengaruh dan terhadap itu menggunakan pretest dan post-test. Jika hanya satu kelas itu boleh pretest and post-test design. Begitu. Nah, Bu Ima maunya apa? Ini itu di proposalnya Bu Ima, makanya saya bingung ini. Ya, aku pakai post-test dan pretest aja, Bu. Jadi diganti pengaruh gitu, Bu. Oh, berarti ini fixnya di eksperimen ya. Berarti nanti benar diganti pengaruh model PBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Tetapi nanti dicek kembali Ibu, sebab di kerangka pikirnya Ibu itu PTK ya. Ada kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhir sepertinya. Oh iya, jadi itu kalau pakai PTK bukan. Makanya beda-beda. Bab 2-nya PTK, bab 3-nya kuantitatif. Nah, itu kopas-kopas dari mana, tetapi terus digabungkan malah jadi salah. Oh iya, Bu. Gitu ya. Jadi makanya nilainya minimalis atau mungkin tidak sesuai yang diharapkan karena memang tidak konsisten. Itu. Bab 1-nya itu judulnya apa, bab 1-nya apa, bab
bab 2-nya PTK, bab 3-nya kuantitatif. Makanya saya bingung loh, ini kerangka pikirnya PTK kok ada pretest dan post-test. Kalau PTK itu identik dengan tes siklus 1 dan tes siklus 2. Tapi kalau pengaruh atau kuantitatif itu memang ya pretest dan post-test bisa. Itu nggih Bu Ima nggih. Sudah jelas belum Bu Ima ya? Saya, Bu. Boleh. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan, Bu? Siapa ya? Ini yang berbicara ya? Saya, Bu. Oh, Pak Cecep ya? Ya, saya Sama nih. ada yang berbicara. Suaranya kok putus-putus ya, Pak? Putus-putus ya, Bu. Ini sinyalnya kali ini. Nggih, gimana Pak Cecep? Nggih. Ini saya mau nanya tentang proposal yang saya angkat kemarin. Pas dilihat di komentar Ibu, itu harus ada semacam urgensitas tentang anak itu. Pengambilannya kualitatif. Bukan PTK. Boleh diangkat di sini, Bu, biar dilihatnya karyanya. Bisa share screen tidak, Pak? Judulnya ya, apa? Atau judul apa? Ya. Judulnya relevansi. Ibu, saya share dulu. Oke. Ya, semoga bisa share ya. Sebab kalau suara tidak jelas. Nggih. Sudah muncul belum nggih, Bapak Ibu? Kok belum ya? Di tempat saya kok cuman blank putih ya? Di tempat Bapak Ibu bagaimana nggih? Nggak kelihatan, Bu. Iya, kelihatan. Gelap. Ini kali ya. Aja, Bu. Enggak kelihatan. Tentang relevansi konsep Suri Handayani Ki Hajar Dewantara dengan penerapan pendekatan di sekolah dasar. Jadi kalau saya pahami ini bukan ranahnya untuk penelitian lapangan, tapi survei buku ya, Bu, yang kualitatif. Ada sudah dikirim. Suaranya kok putus-putus ya. Tapi saya agak menangkap maksudnya Pak Cecep. Mungkin saya masih agak samar-samar teringat judul ini ya, relevansi ajaran KHD dengan pembelajaran mendalam begitu ya. Nah, ini adakah dampak langsungnya terhadap peningkatan atau perbaikan pembelajaran Bapak Ibu di kelas atau tidak? Karena kalau saya melihat penelitian ini itu hanya penelitian teoritis begitu ya, dari jurnal-jurnal kemudian dirangkum dan disimpulkan. Jadi tidak membawa manfaat atau berdampak langsung bagi siswa yang ada di kelasnya Pak Cecep. Makanya saya berikan keterangan bahwa apakah ini memang bisa berdampak langsung menyelesaikan permasalahan yang ada di kelasnya Pak Cecep. Sebab urgensinya itu, kecuali kalau Pak Cecep mungkin sudah selesai dengan permasalahan yang ada di kelas, kemudian Pak Cecep sebagai kepala sekolah monggo saja mau meneliti kurikulum dalam satu sekolah itu dan juga relevansinya dengan ajaran KHD begitu ya. Nah, tapi ini posisi Pak Cecep sekarang adalah sebagai guru kelas yang ingin memperbaiki pembelajaran yang ada di kelasnya Pak Cecep. Jadi urgensi penelitiannya urgensi itu apa ya? Urgensi itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Utamanya ya, problem utama ya. Problem urgensi penelitiannya itu saya belum melihat dari judulnya Pak Cecep ini. Gitu. Ini pemerintah di latar belakang. Gimana Pak? Di latar belakang ya udah ada membandingkan antara konsep learning konsep Ki Hajar Dewantara. Saya mengangkat
karena kebanyakan kasus seorang guru itu kebingungan menerapkan itu yang bahwa ini biar nanti menjadi motivasi dan menambah bagaimana seorang guru bisa menerapkan. Suaranya kok putus-putus ya? Apa mungkin coba di stop share dulu, Pak? Coba di stop share dulu, lalu kameranya dimatikan, tidak apa-apa. Iya. Stop share dulu ya. Ya, di stop share dulu boleh, Pak. Lalu kameranya Pak Cecep dimatikan supaya mikrofonnya bisa terdengar dengan jelas. Sinyalnya ini sepertinya Pak Cecep. Putus-putus, jadi suaranya itu seperti ada semutnya itu loh, jadi tidak jelas apa yang dibicarakan. Ya, oke, silahkan Pak Cecep. Halo? Halo, ya, silahkan. Saya bisa menerapkan konsep yang dikatakan oleh dunia, bahkan masih menggunakan sistem yang dulu. Ini disebutkan ya nanti mulai bisa Oke, ini mungkin karena Pak Cecep ada 2 akun kayaknya ya, sepertinya ya malahan ya. 1 ya? 1 atau 2 ya? Kalau di tempat saya kok ada 2 akun nggih, Bapak Ibu nggih? Nggih. Baik, ya, Bu, nanti Pak Cecep ya, senyampang itu memang berdampak bagi pembelajaran yang ada di kelas, monggo kalau mau melanjutkan, tapi urgensi penelitiannya harus benar-benar ada di latar belakang. Artinya ketika mengambil judul ini tuh manfaat bagi siswa saya itu apa ya? Itu harus ada gitu. Nggih, Pak Cecep nggih? Ya. Kemarin mendeskripsikan karyanya, sekarang kalau nggak salah tuh setiap peserta harus mendeskripsikan proposalnya. Kalau nggak salah tuh saya nggak dengar kemarin. Kali jadi penelitian itu penelitian Ibu. Hanya cukup ini saja atau saya Iya. Bapak Ibu bisa mendengar dengan jelas nggak ya? Apa yang dimaksud Pak Cecep? Saya kok tidak ya? Suaranya tuh benar-benar ini Pak, nggak bisa terdengar. Bapak Ibu bisa mendengar yang lainnya? Sama tidak, Enggak, Bu. Bapak Ibu? Bisa. Enggak, sama ya, sama. Tidak, Bu. Suara. Iya. Atau mungkin bisa lewat chat saja, Pak. Bisa lewat chat saja. Nanti diketikkan ya, biar saya bisa merespon. Oke, itu ya. Oke.
Ya, pada dasarnya monggo kalau memang mau melanjutkan dengan judul yang sama, tetapi urgensi penelitiannya, manfaat bagi peserta didik itu harus ada. Oke, selain Pak Cacep, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan? Nah, sudah ya, mungkin yang PTK mungkin hanya itu ya. Bu Nur Arfah, Bu Yayang, Bu Bulan, Bu Sutiana, Bu Yanti, Bu Nurul. Ya, saya lanjutkan untuk yang ini ya, Bapak Ibu ya, yang apa namanya, kuantitatif, karena selain itu juga banyak yang kuantitatif. Nah, ini sama kebetulan PMRI juga banyak yang ambil PMRI kebetulan ya. Bu Siska minta tolong untuk di screenshot-kan ya ketika apa saya ini sebentar. Ini ya. Ketika saya menjelaskan sebentar. Sudah nampak belum ya Bu Siska ya penjelasan saya ya? Share screen saya sudah nampak belum ya? Sudah ya. Yes. Ya, baik. Silahkan di screenshot dulu ya. Boleh. Nah, ini contoh sudah Bu Siska? Sudah di screenshot? Bentar. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke skripsi yang kuantitatif ya. Ini contohnya adalah pengaruh pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME. Nah, ini ada kata-kata pengaruh cirinya dan ada kata-kata terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa dan kemandirian belajar siswa kelas 5 SD Negeri Jaraan Bantul gitu ya. Nah, ini kalau ciri-ciri PTK itu biasanya pengaruh itu terhadap gitu ya. Atau bisa juga keefektifan apa ditinjau dari. Kalau pokoknya tektokannya atau pasangannya itu kalau pengaruh terhadap. Kalau keefektifan itu ditinjau dari. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini contoh yang PTK, contoh yang kuantitatif eksperimen ya, kaitannya dengan kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian belajar. Nah, ini ada 3 variabelnya, berarti nanti ditambah 4, 1 itu adalah pembelajaran matematika. Nah, ini. Yang pertama kemampuan pemecahan masalah matematis, tadi yang ingin dilihat pengaruhnya, kemudian kemandirian belajar, kemudian pendekatan realistik matematis, dan ada pendekatan saintifik. Jadi untuk eksperimennya menggunakan PMRI, untuk kontrolnya, kelas kontrolnya itu menggunakan saintifik, begitu. Nah, sekarang kita lihat di bab satunya. Bab satunya itu kok cuma 1 ya? Bentar. Cuma 16 ya ini ya? Aduh, sepertinya salah. Ini kan. Saya tuh tadi ngambil dari ini. Kok cuman ini ya Bapak Ibu ya? Sebentar. Terima kasih. Sebentar ya. Ternyata yang dikumpulkan kok tidak ini ya. Saya cari dulu.
Saya itu pengembangan. Ini tapi kok Nurlita. Implementasi. Oh, ini beda. Ini Ingrid Sayud Indah. Penggunaan metode ini PTK. Bentar nih. Alifina itu pengembangan. Kori. Sebentar, banyak sih Bapak Ibu, tapi tak cek dulu penerapan. Ini PTK. Ternyata ini Bapak Ibu jurnal yang saya masih kesalahan ini eksperimen, coba ya, skripsi yang eksperimen itu kosong ya sepertinya, nggak pada mengumpulkan mahasiswa itu. Kualitatif, oh ini kualitatif ada, yang analisis seperti itu ada, kuantitatif sebentar, apa di kuantitatif ya, nggak ada ya. IPK pengembangan yang paling banyak. Iya Bapak Ibu, ternyata saya tadi tidak memeriksa. Ada filenya ini, tapi kok cuma 16 ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma 16 itu ternyata yang dikumpulkan, nanti coba saya cek lagi ya. Tapi di bagian latar belakang itu nanti sama, tetap ada analisis yang ada di sekolahnya seperti apa. Terus nanti yang bagian kajian penelitian yang relevan ini nanti harus sama ya. Jadi harus sama-sama penelitian yang eksperimen, kerangka pikirnya itu nanti disesuaikan dengan kerangka pikir pendekatan ini, apa namanya, pendekatan sesuai dengan kuantitatif atau eksperimen. Jadi ada analisisnya, terus pretestnya di kelas eksperimen apa, kelas kontrolnya apa, menggunakan apa. Yang satu misalkan menggunakan tadi saintifik, yang kedua menggunakan realistik matematis. Nah ini sintaknya saintifik apa? Misalkan 5M, sintaknya realistik matematik misalkan tadi ya sama dengan yang pertama tadi. Kemudian di kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan kemandirian belajar itu indikatornya apa saja, itu harus nampak di kerangka pikir. Coba ini dulu penelitiannya dengan siapa ya? Dengan sebentar, dengan Bu Dewi. Oke, nanti coba tanyakan. Ya, gitu Bapak Ibu. Ini mohon maaf, ternyata yang kedua contohnya tidak begitu lengkap, tapi paling tidak isiannya ada gambaran. Nanti coba saya mintakan mahasiswa yang bersangkutan. Apa Mas? Ya, oh ya. Ya, mungkin kita lanjutkan presentasi saja ya Bapak Ibu ya. Siapa yang mau mempresentasikan proposalnya? Oh ya, satu lagi deh belum. Saya lupa satu lagi untuk mempresentasikan apa namanya, di tugas yang keempat itu Bapak Ibu sudah jelas ya untuk tugasnya ya. Di situ ada lembar bebas plagiasi ya. Nah, itu nanti harus diisi, dikumpulkan sekaligus di tugas yang ada tugasnya tersendiri ya.
mengumpulkan lembar bebas plagiasi nggih Bapak Ibu nggih. Sudah di download Bapak Ibu untuk template-nya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah tahu nggih caranya untuk meneliti itu? Bu Siska mungkin bisa berbagi pengalaman untuk kaitannya Ya, gimana, uji Bu? itu. Sudah tahu cara mengujinya di bagian mana begitu, karena yang bisa menguji itu mahasiswa. Belum, Bu. Baru saya download aja. Kayaknya itu tadi sebentar, ini kok nggak mau buka sih Word-nya. Setelah ini nggak ada web lagi ya, Bu? Iya, ini terakhir Bapak. Kita hanya sampai 8 Juni saja, nggih. Iya. Pak Cecep mau ini Pak Cecep ini Iya. Pak. Sudah Cuman saya ini, Pak, masuknya sulit Bu ininya, sinyalnya. Ya. Boleh Bu, diterangkan aja seperti ini. Boleh Bu? Bu, kalau pertemuan kemarin presentasinya boleh begini aja. Karena masuk penilaian. Nah, sekarang apakah saya harus menjelaskan atau tidak? Iya, kalau belum presentasi. Itu lebih ke sikap sih Pak. Nanti penilaiannya memang tidak ada di ini. Nah ini. Tapi kalau nggak tampil di layar gimana Bu? Saya boleh menjelaskan? Boleh silahkan boleh Bapak. Ya? Nah gini ya. Langsung aja ya Bu ya? Boleh nggih, silahkan. Jadi Ibu Bapak semuanya, alhamdulillah ya meskipun waktu berjibaku dengan kepentingan mengajar, tapi saya berusaha menyempatkan untuk hadir di web ini. Mudah-mudahan paling tidak saya memberikan gambaran bahwa saya juga ikut ambil bagian dalam menunaikan tugas ini. Nah Ibu Bapak semuanya, saya mengambil proposal itu judulnya itu Relevansi Tuturi Handayani Ki Hajar Dewantara dengan penerapan pendekatan deep learning di sekolah dasar. Nah, kenapa saya ngambil judul ini? Sebenarnya sederhana. Karena saya melihat fenomena di kelas saat ini, ya, karena secara keseluruhan di Indonesia pada umumnya bahwa sekarang kita masuk ke era transformasi perubahan kurikulum dari Kurtilas ke Merdeka, sekarang kan deep learning. Gitu. Di mana di deep learning itu memberikan beberapa konsep pendekatan terhadap pembelajarannya itu yang pertama adalah pembelajaran penuh kesadaran, kemudian pembelajaran bermakna, pembelajaran menyenangkan. Jadi intinya di situ seorang guru harus memberikan keleluasaan, memberikan kesempatan, bahkan harus bisa mengapresiasi dan memotivasi siswanya agar siswa di kelas itu bisa berperan aktif. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi juga mereka harus mampu mencipta, menelaah, ya, kemudian membandingkan, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu yang disodorkan oleh deep learning. Hanya saja, bagi sebagian para pengajar itu merasa kebingungan karena kebanyakan itu masih berkutat pada sistem yang lama. Gitu, menyampaikan dengan deskripsi, kayak pidato aja gitu. Jadi murid kebanyakan duduk, mendengarkan, jenuh, dan sebagainya. Dan itu bagi saya itu hal wajar karena ketika beralihnya kurikulum itu gak serta-merta kita harus mampu menerapkan karena butuh proses. Nah kemudian saat yang sama saya juga menganalisa tokoh yang terkenal ya, tokoh bangsa Indonesia itu Ki Hajar Dewantara. Mereka jauh-jauh hari sudah memberikan konsep, menyodorkan teori tentang Tuturi Handayani. Nah setelah dianalisa ternyata ada kesamaan filosofi, ada kesamaan konsep, gitu. Sama-sama menawarkan kemajuan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini terutama yaitu bagaimana siswa itu diberikan kesempatan gitu. Jadi kehadiran guru itu bukan hanya sekedar memberikan materi, tapi guru di samping memberikan materi itu harus mampu memberikan motivasi, harus mampu memberikan pemahaman bahwa siswa juga harus berperan aktif, harus ambil bagian dalam proses pembelajaran. Sehingga
terjadilah proses dinamisasi dalam pembelajaran. Bukan hanya sekadar guru saja ngomong, bicara, tapi siswa juga harus merasa dia juga bagian dari proses pembelajaran itu. Seperti itu, Bu. Nah, melihat kenyataan itu, saya menganggap bahwa ini ada sisi kesamaan gitu antara konsep Tuturi Handayani dengan konsepnya deep learning. Nah, tujuan daripada mengangkat tema ini, saya menganggap ini penting sekali karena sebagian para guru juga merasa kebingungan. Nah, dengan mengangkatnya ini, maka saya merasa penting untuk menelaah lebih jauh tentang kedua konsep ini, baik kesamaannya, kemudian urgensi, tujuannya akhirnya untuk kemajuan siswa. Walaupun saat ini mungkin untuk pemahaman para guru, tapi urgensinya pada akhirnya berorientasi pada siswa. Karena siswa itu tolak ukurnya guru. Nah, ketika guru memahami konsep, maka sejauh mana konsep itu dipahami oleh guru, maka sejauh itu pula nanti ilmu yang akan diterima oleh siswa. Karena itu guru jadi tolak ukur. Makanya saya tadi ingin menjelaskan bukan hanya sekedar ingin membandingkan tentang teori antara konsepnya Tuturi Handayani dengan deep learning, tapi sisi lain juga saya ingin mengangkat bahwa ini penting untuk diangkat sebagai rujukan dasar para guru menjadi masukan sakrawal pemahaman biar nanti guru di kelas itu punya konsep yang jelas sehingga proses pembelajaran itu bisa dinamis. Seperti itu, Bu. Kenapa saya angkat judul ini? Kemudian rumusan masalahnya sama seperti penelitian-penelitian yang lain. Saya merujuk pada buku penelitian UT. Ya, di samping ada latar belakang masalah, kemudian saya ada juga rumusan masalahnya. Yang pertama, rumusan yang saya angkat berdasarkan latar belakang masalah yang tadi. Yang pertama, bagaimana konsep Tuturi Handayani menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi saya deskripsikan, saya uraikan tentang konsep Tuturi Handayani secara detail, ya, berdasarkan pengamatan, penelitian atas buku-buku yang saya dapatkan. Yang kedua, bagaimana penerapan pendekatan deep learning di sekolah dasar. Nah, karena tadi juga membandingkan, yang tadi kita memahami Tuturi Handayani, yang kedua juga harus bagaimana penerapan pendekatan deep learning di sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana relevansi antara konsep Tuturi Handayani dengan penerapan pendekatan deep learning di sekolah. Itu rumus sama saya yang saya angkat. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian atau rumusan masalah yang telah dikemukakan tujuan penelitian adalah yang pertama, mendeskripsikan teori atau konsep Tuturi Handayani menurut Ki Hajar Dewantara secara komprehensif. Walaupun saya juga agak bingung sih kalau misalnya data-data primernya, saya agak kebingungan juga mencarinya. Yang kedua, menganalisa penerapan pendekatan deep learning di sekolah dasar, mencakup strategi, metode, ya, serta tantangan dan peluang implementasi dalam pendidikan dasar. Kemudian yang ketiga, menemukan dan menjelaskan relevansi antara konsep Tuturi Handayani dengan penerapan pendekatan deep learning di sekolah dasar, khususnya bagaimana prinsip-prinsip Tuturi Handayani dapat menjadi landasan filosofis sekaligus memperkuat aktivitas pendekatan deep learning dalam membentuk pemahaman konsep kemandirian kata. Nah, yang ketiga ini sebenarnya imbasnya nanti akan bersangkut paut pada kemandirian siswa, akan kemajuan siswa. Seperti itu, Bu. Kemudian, selanjutnya ada manfaat penelitian. Ini sebenarnya secara pribadi saya nggak muluk-muluk, cuman kalau secara penulisan mungkin harus dimasukkan. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Nah, teoritis yang pertama memperkaya sana keilmuan di bidang pedagogik, khususnya yang mengintegrasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pendekatan pembelajaran kontemporer. Yang kedua, memberikan landasan konsep bagi pengembangan teori pembelajaran yang bersupusat pada siswa dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal. Yang ketiga, menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang relevansi antara konsep Tuturi Handayani dan pendekatan deep learning dalam konteks kurikulum merdeka. Nah, yang kedua ada manfaat praktis, yaitu bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi siswa sekolah dasar, bagi pengembang kurikulum dan sebagainya. Banyak sebenarnya. Cuman paling tidak ini bagi saya, untuk saya aja. Ini memberikan cakrawala pemahaman
secara pribadi. Yang lebih jauhnya mungkin bagi siapapun yang mau membaca ini silakan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian ada bab 2, nah, yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka saya ada beberapa poin. Yang pertama, konsep Tuturi Handayani menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, pendekatan deep learning di sekolah dasar atau pembelajaran mendalam. Yang ketiga, relevansi antara konsep Tuturi Handayani dan pendekatan deep learning di sekolah dasar. Relevansi antara konsep Tuturi Handayani dan pendekatan deep learning. Nah, ini bisa dijelaskan sebenarnya, cuman lumayan agak panjang, cuman intinya saya membagikan 3 poin itu di tinjauan pustaka. Kemudian yang selanjutnya yaitu bab 3 itu metode penelitian, metode ya. Yang pertama jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau library research ya, atau superbook ya. Jadi pustaka adalah sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari perpustakaan, di buku, jurnal, artikel, internet, dan sebagainya. Kegiatan ini bersifat kualitatif, deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam konsep Tuturi Handayani, pendekatan Kerling, serta relevansi antara keduanya berdasarkan literatur yang tersedia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, dan hubungan konseptual dan berbagai sumber dan teori, agar nanti tujuan akhirnya adalah bisa meningkatkan pemahaman siswa atau bisa meningkatkan mutu pendidikan khususnya di sekolah. Yang kedua, sumber data. Dari mana sumber data yang saya ambil? Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas 2 jenis. Yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Data primer yaitu sumber data utama yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini meliputi 5 artikel jurnal ilmiah, terbitan 10 tahun terakhir ya, kurang lebih 2016 sampai 2006 lah. Yang kedua, 5 buku ajar atau referensi ilmiah seperti 10 tahun terakhir yang membahas konsep Tuturi Handayani dan pendekatan deep learning di sekolah dasar. Kemudian yang kedua, data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang digunakan untuk memperkaya luas analisis. Ya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen pendukung lainnya seperti modul ajar, laporan penelitian, kebijakan pendidikan, serta sumber daring yang relevan. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan datanya. Jadi, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam ini adalah teknik studi pustaka dan dokumentasi. Yang pertama, studi pustaka dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber literatur yang relevan, baik melalui pustakaan, digital, kemudian portal jurnal ilmiah nasional misalnya, ya, bisa dari Google Scholar misalnya, Google Scopus maupun repository institusi pendidikan. Kemudian yang kedua, dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, mengarsipkan informasi penting dari setiap sumber yang diperoleh. Setiap sumber dicatat identitasnya, penulis, tahun ujiannya, penerbitnya, untuk memudahkan penelusuran kembali dan penyusunan dalam pustaka. Kemudian yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis ya, isi, analisis konten. Analisis isi merupakan teknik untuk memahami dan menangkap pesan dari suatu karya tulis secara sistemik dan objektif. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, ada reduksi data. Ini memilah dulu, ya. Memilih informasi yang relevan dari setiap sumber pustaka sesuai dengan rumusan masa penelitian. Yang kemudian yang kedua, menyajikan data, menyusun informasi yang telah dipilih ke dalam kategori yang sesuai. Misalnya konsep Tuturi Handayani menurut Ki Hajar Dewantara. 2, misalnya menerapkan pendekatan deep learning di sekolah dasar. 3, misalnya relevansi antara konsep Tuturi Handayani dan pendekatan deep learning. Kemudian yang ketiga, penarikan kesimpulan. Artinya menafsirkan data yang telah disajikan untuk menjawab, merumuskan masalah dan menemukan pola keterkaitan antara kedua konsep tersebut. Kemudian yang kelima, prosedur penelitian.
Prosedur penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah, misalnya 1. Perumusan masalah. Contoh misalnya dari sisinya menetapkan pertanyaan penelitian yang akan dijawab, yaitu konsep Tuturi Handayani, penerapan deep learning di SD. Kemudian misalnya yang kedua, penelusuran pustaka. Jadi mencari dan mengumpulkan sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian melalui berbagai basis data akademik dan perpustakaan digital. Ketiga, seleksi sumber. Memilih sumber-sumber yang memenuhi kriteria terbitan 10 tahun terakhir. Relevansi langsung dengan topik serta kredibilitas penulis penerbit. Kemudian keempat, pengumpulan data, membaca, mencatat, mendokumentasikan, kemudian informasi penting dari setiap sumber yang terpilih. Kelima, analisis data, yaitu melakukan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menggunakan teknik analisis. Kemudian yang keenam, yang terakhir, penarikan kesimpulan. Nah, menyusun temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan menyajikannya dalam bentuk karya ilmiah. Nah, kemudian daftar pustaka terlampir di sini, cuman nggak bisa di-share ya. Yang jelas saya ngambil untuk yang pokok ini ada 5 dari jurnal 10 tahun terakhir, kemudian buku 10 tahun terakhir. Nah, nanti juga kalau misalnya diharuskan untuk mengambil menambah dari referensi, saya akan mengambil dari yang lain juga. Seperti itu Bu, kurang lebih Bu. Mohon maaf Bu, karena karyanya masih sederhana, belum diperbaiki lebih detail lagi. Karena berhubung kesibukan Bu, mohon maaf. Ya Bu. Gimana Bu, pesannya sudah nyampe Bu? Sudah nyampe ini ya. Nah, ini kan harus presentasi ya, karena Bapak mungkin presentasi disampaikan secara ini supaya teman-teman dan saya juga dapat gambaran. Memang kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Cecep tadi, penelitian ini hanya berdasarkan studi pustaka saja ya Bapak ya. Jadi hanya menganalisis dari literatur-literatur yang sudah ada lalu tinggal membandingkan. Nah, ini cocoknya, mohon maaf, ini hanya untuk tugas kuliah saja. Tetapi tidak bisa kalau di tempat kami ya tidak bisa. Kalau di universitas saya tidak bisa kalau hanya studi literatur itu hanya dasar saja. Nah, karena juga belum dampaknya memang tidak secara langsung ke siswa begitu loh Pak. Jadi ketika dapat hasil penelitiannya apa ya sudah, hanya relevansinya ini, tapi dampak ke peserta didiknya itu secara nyata belum langsung begitu loh. Nah, ini makanya saya memberikan masukan ke Pak Cecep kalau bisa urgensi penelitiannya ini memang langsung ke peserta didik begitu. Jadi kaitannya dengan peserta didik apa problematikanya, kemudian problem itu yang memang diselesaikan. Begitu. Gitu Pak Cecep ya. Mungkin nanti bisa Tapi masih boleh angkat judul ini dilanjutkan, tapi paling tidak saya mencari urgensi yang penting yang bisa dimasukkan ke proposal ini. Ya, silahkan saja Bapak, nanti paling tidak harus ada kaitannya dampak ke peserta didiknya seperti apa. Gitu ya, Pak Cecep ya. Iya Bu. Nanti saya sedikit ditambahin ya Bu ya. Ditambahan urgensi terhadap anak didik ya. Ya, silakan. Tapi boleh kan yang mengangkat yang judul ini Bu? Boleh, silahkan, sebenarnya bebas sih Bapak. Tapi memang ya itu tadi sekali lagi utamanya memang dari penelitian Bapak Ibu itu memang ada perbaikan di pembelajarannya Bapak Ibu atau memang hal ini itu penelitian Bapak Ibu itu berdampak bagi peserta didik. Iya. Ya, gitu nggih Pak Cecep nggih. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya silahkan yang belum presentasi siapa lagi ya? Saya Bu. Bu Ima. Oh, Bu Ima belum. Ya silahkan Bu Ima. Iya Bu, tapi ini belum direvisi semua Bu, nggak apa-apa. Aduh, ya sudah. Nanti kita lihat ya, silahkan. Iya Ibu, ya itu aja yang direvisinya, lihat aja Bu. Silahkan bisa dipresentasikan. Gimana tuh? Ini stop sharing dulu. Nanti silakan.
Ya, silakan bisa share, klik share Share. bagian atas ya. Yang mana Bu? Nggak ada ini. Share. Bagian atas. Iya, ada share lalu window gitu Bu. Entire screen boleh, window boleh. Kalau window nanti yang diklik bagian file skripsinya Ibu. Oh, iya. Ya, sudah ini. Udah ada Bu. Sudah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mempresentasikan proposal yang saya teliti yang berjudul pengaruh metode problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika di SD Negeri Mulyasari, Kecamatan Bonjogambir. Pendahuluan latar belakang masalah. Kemampuan berpikir kritis siswa, sebuah keterampilan yang digunakan untuk mengelola informasi secara logis dan rasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak proses pembelajaran matematika di sekolah dasar dilakukan secara konvensional, yaitu guru lebih banyak menjelaskan materi sementara siswa hanya mendengarkan. Cara pembelajaran seperti ini menyebabkan siswa cepat bosan dan kurang aktif dalam belajar. Akibatnya, siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika, terutama pada materi yang membutuhkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis siswa. Kesulitan belajar matematika yang dialami siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri siswa seperti kurangnya motivasi belajar, rendahnya kemampuan memahami materi, dan kurang percaya diri dalam menyelesaikan soal matematika. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari lingkungan sekitar seperti metode pembelajaran yang kurang menarik, kurangnya media pembelajaran, serta suasana belajar yang kurang mendukung. Dari permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan bantuan model pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik serta pemecahan masalah adalah dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yang merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dapat menguasai materi pembelajaran dan berdiskusi bersama-sama dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Untuk selanjutnya, penelitian akan dilaksanakan pada materi pemecahan dengan pembahasan pecahan desimal. Identifikasi masalahnya. Kemampuan peserta didik dalam pembelajaran matematika khususnya mengubah pecahan belum dicapai secara optimal. Meskipun sudah memperoleh pembelajaran di kelas, faktor penyebab kemampuan belum tercapai secara optimal karena model pembelajaran yang digunakan saat ini belum memenuhi tuntutan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan mengubah bentuk pecahan. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, yang perlu diperdayakan dalam mengubah bentuk pecahan adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Dengan demikian, guru dapat memfokuskan peserta didik untuk menangani kekurangan dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Rumusan masalahnya: 1. Apakah penerapan model pembelajaran basis masalah PBL dapat meningkatkan berpikir matematis siswa kelas 4 di SD Negeri Mulyasari? 2. Apakah terdapat peningkatan aktivitas peserta di kelas 4 di SD Mulyasari selama pembelajaran matematika? Tujuan penelitiannya: 1. Melakukan perbaikan pembelajaran matematika di kelas 4 SD Mulyasari. 2. Mengimplementasikan penggunaan model pembelajaran berbasis masalah PBL dalam pemecahan masalah yang terjadi pada bidang studi matematika. Manfaat penelitiannya: ada manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam melakukan kegiatan kelas, khususnya yang berhubungan langsung dengan peningkatan hasil belajar matematika di SD dengan menerapkan model pembelajaran PBL. 2. Manfaat praktis bagi peserta didik.
Penelitian ini dapat menjadi siswa aktif dalam pembelajaran matematika sehingga terjadi peningkatan hasil belajar, serta membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika, serta menjadikan siswa aktif dalam kegiatan belajar. Bagi guru, guru dapat menerapkan model problem based learning dalam mata pelajaran matematika. Bagi sekolah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengelola sekolah dalam rangka perbaikan teknik pembelajaran yang lebih bervariasi. Bab 2, kajian pustaka. Kajian teorinya. 1. Berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang sangat diperlukan dalam pemecahan masalah. Menurut M. Tumagot 2021 mengungkapkan beberapa karakteristik kemampuan berpikir kritis, yaitu sebagai berikut: mengenal masalah, menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah itu, menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah itu. Langsung definisi operasionalnya saja, Bu. Kesimpulan menurut Ibu seperti apa tiap-tiap ininya? Pembelajaran matematika di kelas memerlukan perencanaan yang matang sehingga menghasilkan pembelajaran yang menarik dan berkesan. Untuk peserta didik sebelahnya, guru dituntut untuk mempersiapkan pada fase mana peserta didik, sedangkan pada jenjang SD terdapat 3 fase, yaitu kelas 1 dan 2, kelas 3 dan 4, dan kelas 5. Sedangkan pada penelitian ini fokus utama peneliti adalah kelas 4 yang berbeda fase B, mengacu pada pedoman guru dalam pembelajaran matematika. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran matematika di sekolah dasar disiapkan sebagai fondasi penting bagi pengembangan berpikir logis, analisis, dan pemecahan masalah. Matematika diajarkan secara bertahap, mulai dari konsep sederhana dengan benda konkret, kemudian terbangun menuju konsep yang lebih kompleks dan abstrak. Tidak ada dapat dipungkiri matematika merupakan pembelajaran yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, pendidik dituntut untuk berani berinovasi dengan berbagai strategi sehingga bisa membangun pengalaman secara nyata dalam pembelajaran. Adapun model pembelajaran berbasis masalah, pengertian PBL, tujuan PBL. Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari model PBL adalah untuk membantu peserta didik dalam memecahkan sebuah masalah, melatih aktivitas mental peserta didik dalam menghadapi permasalahan dunia nyata, serta akan menghasilkan peserta didik dengan pola pikir kritis sehingga memiliki keterampilan dan kreativitas yang tinggi. Kelebihannya, adapun kelebihan dan kekurangannya, peserta secara kritis akan mengidentifikasi informasi dan strategi yang relevan serta melakukan penyelidikan untuk memecahkan permasalahan sehingga peserta didik akan mendapat pengetahuan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kemampuan. Kajian penelitian yang relevannya. Peneliti Pasifik Pandu Israwan tahun 2000 yang berjudul penerapan model problem based learning untuk menilai kemampuan pemecahan masalah matematika SS 4 tahun 2022. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa telah mengalami peningkatan. Rangka berpikir model. Bentar, saya potong dulu ya. Iya, Bu. Nah, ini yang tidak konsisten. Tadi kan Ibu penelitiannya eksperimen, benar Iya. tidak? Pengaruh tadi ya. Tapi coba Iya, Bu. ini itu kajian penelitiannya PTK. Coba. Ini siklus 1, siklus 2, kan PTK. Ada kata-kata kemampuan meningkatkan. Oh iya. Ya, jadi belum konsisten lagi ya. Ini nanti harus diperbaiki ya, diganti dengan metode penelitian yang sama, gitu ya. Ya, Bu. Oke, silakan dilanjutkan, Ibu. Kerangka berpikirnya. Model problem based learning dapat mempengaruhi kemampuan berpikir peserta didik dengan penerapan model PBL dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, menumbuhkan kerjasama antar peserta didik, dan akan melatih kemampuan berpikir serta dapat memecahkan masalah. Model pembelajaran akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pelajaran matematika. Kerangka berpikirnya, proses pembelajaran, pretest pembelajaran dengan PBL, pretest pembelajaran dengan konvensional.
post-test, hasil proses pembelajaran, perubahan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, mata pelajaran matematika kelas 4. Hipotesis tindakan. Desain penelitian tindakan menggunakan desain penelitian tindakan PTK dengan model mismatch. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian PTK. Itu memberikan tindakan langsung kepada siswa sebagai subjek yang diteliti sendiri, merupakan jenis penelitian yang menjelaskan sebab dan akibat. Tepat dan waktu penelitian ini dilakukan di SDN Mulyasari. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April hingga Juni 2026. Subjek dan objek penelitian. Subjek dan penelitian ini adalah siswa kelas 4. Prosedur tindakan siklus 1. Proses penelitian tindakan kelas dan model kemis terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Siklus 2 dalam PTK merupakan lanjutan dari siklus pertama. Teknik dan instrumen pengumpulan data. 1. Teknik pengumpulan data, metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk informasi atau fakta yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan ini kemudian akan dianalisis untuk PTK lagi, Bu? Kan eksperimen. Iya kan? Tadi Iya. jadi mau eksperimen atau PTK? PTK, Bu. Jadi pakai siklus. Iya dong, judulnya tidak PTK kok tadi. Penggunaan. Lalu kerangka pikirnya juga tidak PTK tadi. Kok metodenya jadi PTK? Yang benar ini harusnya pengaruh, eksperimen. Jadi teknik pengumpul. Cukup. Oke, nanti diperbaiki ya. Nah, karena Ya, Bu. kalau dipresentasikan sama saja, kan salah yang dipresentasikan. Iya. Ya. Jadi diperbaiki dulu untuk bab 3-nya, karena ini eksperimen. Gitu ya. Iya, Bu. Iya. Oke, cukup. Bisa di-stop share Iya. dulu. Oke, siapa lagi yang belum presentasi? Bu, saya mau tanya, Bu. Siapa ini? Siska, Bu. Oh, ya, Bu Siska. Siska, Bu. Coba. Iya. Ini punya saya juga judulnya sepertinya mengarahnya ke eksperimen. Tapi untuk penelitiannya itu PTK. Ini menurut Ibu, saya ganti di tesnya saja atau ganti judul? Ya monggo, yang paling mudah menurut Bu Siska apa itu yang dilakukan. Saya tidak membatasi. Keburu nggak, Bu, kalau ganti? Ya, yang paling Karena bisa kelihatan makanya yang dari tadi sama nih kayaknya. Apa? Iya, lihat yang tadi kayak punya saya juga sama. Judulnya kan pengaruh, ya kan? Berarti eksperimen. Tapi saya masuknya ke PTK. Nah, berarti bukan pengaruh, makanya di catatannya itu kan tak ganti kata pengaruh, diganti penerapan. Benar nggak di catatan saya? Iya. Di tugas yang sebelumnya. Maka tinggal mengganti judul saja, karena sebetulnya itu PTK semua. Nah, kalau punya Bu Siska ini cuma judulnya aja, tapi di isinya itu sudah konsisten, ya enggak? Iya. Saya lupa. Cuman kalau punya Bu Ima itu tidak konsisten sama sekali, dari judul bab 1, bab 2, bab 3-nya beda lagi. Makanya saya bingung. Kalau punya Bu Siska kayaknya sudah konsisten isinya, tinggal judulnya saja yang perlu diperbaiki. Saya baca lagi deh, Bu. Saya ini lagi banyakan yang mana yang benernya gitu ya, Bu? Ya, betul. Yang paling mudah saja. Pengumpulan paling lambat tanggal 8 Juni nggih Bapak Ibu. Oh iya, siap, Bu. Siap. Makasih, Bu. Lengkap dengan lampirannya ya tadi. Dan juga ya lengkap dengan lampirannya.
Gitu. Lampirannya ini sudah diisi anak-anak atau masih Belum, bentuknya belum belum? Oke. penelitian kok. Jadi Oke. hanya modul ajarnya mungkin kalau PTK ya tentu ada modul ajar yang mencirikan solusi tadi. Kalau misalkan pakainya PBL ya berarti di kegiatan belajarnya, kegiatan pembelajarannya harus ada sintak PBL. PBL-nya. Nanti modulnya modul ajarnya paling tidak minimal 2, siklus 1 dan siklus 2. Kemudian ada tes siklus 1 dan tes siklus 2 juga gitu ya. Oke, baik ya. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Semoga bisa membantu ya ketika kita Iya. berkali-kali. Iya, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Gimana, Bu Ima? Bu, untuk post-test pretest modulnya 2, 1. Nah, kalau Bu Ima ini effort lagi, karena kalau pengaruh itu Bu Ima harus buat 2 modul ajar yang berbeda. Yang satu pakai PBL, yang satu pakai konvensional. Nah, kemudian tesnya nanti pretest, post-testnya 2, kan ada pretest, ada post-testnya. Ya. Gitu ya, Bu Ima ya? Ya, Bu. Nanti dilihat dulu lebih mudah siklus atau post-test pretest. Kalau PTK namanya tes siklus 1 dan tes siklus 2. Tetapi kalau eksperimen namanya pretest post-test. Gitu. Oke, dalam kasusnya Bu Ima ini ya. Gitu nggak Bu Ima ya? Ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu, karena ini web terakhir kita. Nanti setelah web terakhir biasanya mahasiswa banyak yang tanya Japri, kenapa tidak sekalian di web kemarin, gitu ya. Itu untuk mengupload, Bu. Hanya 1 kali mati udah. Iya. Paten udah nggak bisa lagi. Lahir. Masa sih? Kayaknya bisa loh. Masih bisa ya? Berapa kali ya, itu, Pak? Bu? Bentar. Tugas keempat toh, Pak? Ya, tugas keempat itu hanya 1 kali, atau mungkin kalau misalnya mau diperbaiki lagi bisa upload lagi. Bisa kok sepertinya, Pak. Bisa ya? Coba ya. Kalau di mata kuliah Karil, Bu. Kalau di kuliah Karil itu nggak bisa. Mudah-mudahan di sini bisa, Bu ya. Bisa sampai 3 kali ya. Ini 3 file. Iya. Ya, nanti yang terakhir ditulisi fix gitu ya. Sudah saya setting. Coba nanti di ini lagi. Atau kalau memang nanti tidak bisa, file yang lama dihapus dulu, Pak, di-delete dulu. Nah, nanti kemudian di-upload yang paling baru gitu. Karena settingannya memang dari sana 1 sih, atau tapi kalau ini misalnya sudah gini saya gimana, Bu? setting Kalau 3. misalnya itu kan kesempatannya terbatas untuk mengupload beberapa kali. Dikirim dulu ke Ibu, kalau udah di Ibu direduksi udah peak baru dimasukin. Ini upload ke satu-satu nanti kalau ada yang BA. Langsung saja Pak, di sistem ini sudah saya ini kok. Iya. Sudah saya ini kan. Ini 3 kali sudah. Maksimum number uploadnya 3 kali. Sudah saya buat 3 kali. Iya. Oke, gitu ya Pak Cacap ya? Iya. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Ada lagi? Atau sudah cukup? Ya, cukup, Bu. Sudah cukup, baik. Ini pas azan ya. Nanti Bu Gita minta tolong ya seperti kemarin ya Bu Gita ya, untuk rekamannya langsung diupload di YouTube saja tidak apa-apa. Nanti link YouTube-nya di-share di WA grup lagi ya Bu Gita ya. Minta tolong ya. Terima kasih Bu Gita atas bantuannya. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah ini kita sudah bisa menyelesaikan begitu ya, karena sudah tidak ada yang sudah semua presentasi dan kebetulan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Semoga nanti lancar semuanya ya. Jangan lupa nanti untuk materi
bisa menggunakan materai elektronik, bisa di-scan dulu, bisa di-print dulu, dilengkapi datanya, di-print, ditempel materai, tanda tangan, baru nanti Bapak Ibu mengupload scan-annya boleh. Atau bisa langsung pakai e-materai juga boleh. Monggo yang paling mudah menurut Bapak Ibu bagaimana. Untuk hasil plagiasinya itu sudah ada file tugas tersendiri, begitu ya. Nanti silakan dikumpulkan di bagian yang sudah disediakan. Ya, mungkin cukup untuk web meeting kita pada pagi hari ini, ya, siang hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Oke, selamat